Nah, seperti tadi Dokter Rita sudah menyampaikan, kalau adik-adik mungkin kenal dengan kami, kita selalu kalau jalan-jalan di sekitar koridor rumah sakit atau sekitar rumah sakit, tapi kan kami nggak tahu. Nah, hari ini kita bertemu di aula ini, ya, kita akan sosialisasikan sedikit apa itu IKP. IKP itu adalah insiden keselamatan pasien, bukan barang baru di rumah sakit. Ya, itu udah lama. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin baru terpapar dengan namanya IKP. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nasrin Mahayati, atau mungkin boleh dipanggil dengan Bu Yanti. Saya wakil ketua di Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Untuk Komite Mutu itu ketuanya Dr. Puji, spesialis radiologi. Hari ini tidak bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal. Menitipkan salam untuk adik-adik semua. Nah, di Komite Mutu dan Keselamatan Pasien itu strukturnya Bu Puji ketua, saya wakil, sekretarisnya Ina dan Nasyudina, dan ada dua lagi, Dr. Faisal ada di belakang, dan Sarah. Jadi Mutu itu ada 5 orang yang memang stay di Mutu. Setelah itu di strukturnya kita punya dua sub komite keselamatan pasien. Itu ketuanya adalah Dr. Ahmad Fadlia, dan sub peningkatan mutu itu Dr. Rija. Itulah ketua personil yang ada di komite mutu dan keselamatan pasien. Hari ini kita akan melihat tentang kebijakan pasien safety. Pasien safety sama dengan keselamatan pasien. Cuma ini sudah membumi. Bahasanya kalau pasien safety itu kalau kita Indonesia ini keselamatan pasien, tapi memang yang familiar digunakan adalah pasien safety. Kalau kita lihat untuk apa sebenarnya pasien safety? Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan cedera kepada kita. Ada mungkin batasan sedikit. Tadi K3 telah tampil. Kapan kaplingnya mutu dan keselamatan pasien? Kapan kaplingnya K3? Gitu ya, kalau ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan, baik kecelakaan kerja atau apapun yang mengenai petugas rumah sakit, itu lapornya ke K3. Tapi kalau ada kecelakaan atau insiden yang terjadi pada pasien, itu lapornya ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Jelas ya? Jelas, itulah titik benang merahnya. Nah, setelah itu kita lihat banyak sekali. Ada yang dari apotek, instalasi farmasi, banyak jenis-jenis obat yang kalau kita lihat bisa menimbulkan salah lihat, salah kita kulit, salah pula kita berikan kepada pasien. Nah, ini mungkin latar belakang yang bisa menyebabkan terjadinya cedera. Ya, membahas tentang keselamatan pasien. Ada lagi kah dari yang ini? Ada yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2000. Selanjutnya kita lihat apa sih pentingnya pasien safety, atau apa yang mempedomani punya petunjuk kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun pelaporan pasien safety punya pedoman. Ada memang 3 buku panduan itu yang memang sudah standar dan memang dipakai sebagai acuan dalam membuat pelaporan pasien safety. Ada Panduan Nasional Keselamatan Pasien, ada pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien. Ini kita tinggalkan aja lah, ini banyak teori, next aja. Nah, sasaran keselamatan pasien. Jadi dalam keselamatan pasien kita hanya putar-putar di 6 hal ini saja. 6 hal tentang sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, nanti ada penjelasannya. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 4, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur tempat pasien beroperasi. Pengurangan risiko infeksi. Yang kelima, itu udah langsung memang dihandle oleh PPI. Dan yang keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, yang
6 tadi itu, secara pelaporan pasien safety kita memilahkan atau memberikan judul insiden keselamatan pasien atau IKP. IKP ini ada 5 macam jenisnya. Yang 5 macam itu pertama dia kejadian tidak diharapkan. Mungkin saya jelaskan supaya yang berurutan aja. Yang pertama namanya KPC. Itu kan semua K, 4K 1S. Ya. K yang pertama namanya KPC. Kalau KPC itu masih semua kondisi yang bisa menyebabkan cedera pada pasien, disingkat KPC. Artinya apa? Kalau kita cegah, pasiennya tidak cedera. Yang mana KPC? Contoh, kalau di ruangan tempat kita melakukan perawatan, AC-nya bocor merebes. Secara logika, kalau kita berjalan di tempat yang licin dan becek, jatuh kan? Jatuh. Kalau supaya bagaimana tidak jatuh, tentu kita tempelkan yang becek. Ini contoh KPC, kondisi potensial tidak masih kondisi. Yang kedua contoh yang mungkin yang di ruang rawat, mau ambil EKG pasien, itu udah tahu mesin EKG-nya rusak. Ada satu probe yang enggak bagus untuk ditempelkan di dada, tetap kita paksakan untuk mengambil. Bagus nggak hasil grafik EKG-nya?